semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zanaura Pasya dengan NIM 6670230165. Saya dari kelas 2D dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik Indonesia setelah Pilpres 2024 yang sudah dilaksanakan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita perlu dulu untuk menjawab pertanyaan dari apa itu sistem politik. Sistem politik itu sendiri adalah struktur dan proses yang mengatur cara suatu negara atau masyarakat mengambil keputusan politik dan mengatur kekuasaan dalam sistem tertentu. Ini melibatkan institusi-institusi seperti pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan juga masyarakat sipil. Selanjutnya, sistem politik mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama ada struktur kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dibagi antara berbagai cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua ada partisipasi politik, yaitu cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, referendum, dan aksi politik. Yang ketiga, partai politik. Peran partai politik dalam proses politik termasuk kompetisi, pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan representasi politik. Yang keempat, ada ideologi dan nilai. Prinsip-prinsip atau ideologi yang mendasari sistem politik seperti demokrasi, sosialisme, atau Pancasila di Indonesia. Yang kelima, ada hubungan antara lembaga. Cara lembaga-lembaga politik berinteraksi satu sama lain, baik dalam proses pembuatan keputusan maupun pengawasan. Yang keenam, ada hukum dan konstitusi. Kerangka hukum dan konstitusional yang mengatur sistem politik, serta perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang sistem politik menurut para ahli. Sebelumnya sistem politik ini juga dipengaruhi loh oleh faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan sosial ekonomi dalam suatu masyarakat. Setiap negara memiliki sistem politik yang unik yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Beberapa ahli politik juga mempunyai pandangan yang beragam mengenai sistem politik. Namun pada umumnya mereka sepakat bahwa sistem politik merujuk pada struktur dan proses yang mengatur distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat. Tadi kan kita mau bahas mengenai sistem politik menurut para ahli. Kita sebutin dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ada David Easton. Dia menggambarkan bahwa sistem politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, output, dan feedback. Input adalah masukan dalam bentuk kepentingan tuntutan dan dukungan masyarakat. Output adalah keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada feedback, yaitu adalah respon terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi input berikutnya. Menurut ahli yang kedua, yaitu Harold Lasswell mendefinisikan bahwa sistem politik ini sebagai proses pengambilan keputusan yang bersifat otoratif dalam masyarakat. Dia juga menyoroti peran penting keputusan otoritatif dalam menentukan penggunaan kekuasaan politik. Jadi, secara keseluruhan, definisi dari sistem politik ini bervariasi tergantung pada pendekatan teoritis dan konteks spesifik. Tetapi, pada intinya, sistem politik mencakup struktur, proses, dan interaksi yang mengatur kekuasaan politik dalam suatu negara atau masyarakat.
Karena tadi kita udah bahas mengenai apa itu sistem politik, sekarang kita masuk ke bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila, yang mana ini berarti bahwa negara ini menganut demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu landasan ideologisnya. Secara praktis, sistem politik Indonesia terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Baik, sekarang aku akan ngejelasin dari 3 cabang kekuasaan yang sebelumnya udah aku sebutin di video sebelumnya, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama kita akan ngebahas dari yang eksekutif dulu ya. Tapi disclaimer dulu, aku jelasinnya secara singkat dan secara garis besarnya aja biar bisa cepat dipahami dan dimengerti. Yang pertama itu ada kekuasaan eksekutif, yang mana kekuasaan ini terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinetnya, atau kayak kita bisa sebutnya menteri-menterinya. Presiden dan wakil presidennya ini dijabat oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden dan menjabat selama 5 tahun. Jadi presiden itu kan dipilih dalam pemilu, dan dia kalau dia menang dalam satu periode itu dia menjabat selama 5 tahun. Namun dia bisa kembali menjabat dalam jabatan yang sama, tapi hanya 2 periode aja. Terus fungsi utama dari kekuasaan eksekutif ini adalah dia melaksanakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sekarang yang kedua ada legislatif. Jadi kekuasaan legislatif di Indonesia ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, lembaga-lembaga tadi itu memiliki fungsi, yaitu untuk membuat undang-undang dan mencegah kesewenangan. DPR berfungsi sebagai badan pembuatan undang-undang, sedangkan DPD ini berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat dari daerah. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia ini dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA dan Badan Peradilan Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. MA sendiri adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, serta yang menangani sengketa pengadilan-pengadilan yang tinggi. Sedangkan MK yaitu dia bertugas untuk memonitori keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen atau MPR, dan posisinya ini sejajar dengan konstitusi. Oke, sistem pemerintahan Indonesia ini juga kan menerapkan teori yang pisah ya, kayak yang tadi aku jelasin, kekuasaan yang memisah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa sih hal ini diberlakukan gitu? Sebenarnya apa sih tujuan dari diberlakukannya pemisahan kekuasaan ini? Sebenarnya pemisahan kekuasaan ini tuh bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat dan memastikan pemerintah yang transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Untuk bisa menjawab dari pertanyaan apa itu pemilihan umum, kita perlu bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas mengenai pemilu. Pemilihan umum atau biasa kita sebut dengan pemilu ini merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas pemilu di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada pertanyaan pertama, yaitu luber jurdil, yang mana bisa kita sebutkan yaitu ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjawab siapa yang berhak memilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu, yaitu adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin ataupun sudah pernah kawin. Namun syarat untuk menjadi pemilih dalam peraturan yang sudah ditetapkan KPU pada peraturan nomor 7 tahun 2022 adalah yang pertama, genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin dan sudah pernah kawin. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik. Yang keempat, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor, dan atau surat perjalanan laksana paspor. Yang kelima adalah dalam hal pemilihan belum punya KTP, dapat menggunakan kartu keluarga. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemilu 2024 sudah dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Hal ini bersumber dari keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota tahun 2024. Dalam pemilu 2024, kita memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Siapa saja peserta pemilu pada tahun 2024? Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan untuk perseorangan yaitu untuk pemilu anggota DPD. Dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memerlukan dukungan lainnya untuk bisa mengatur parlemen dan mengimplementasikan program-program yang sudah mereka janjikan dalam kampanye mereka sebelumnya. Beberapa partai yang sebelumnya memiliki posisi penting diperkirakan akan menjadi pihak oposisi dalam kabinet. Nah, beberapa partai yang sebelumnya memiliki posisi penting juga dalam sistem politik Indonesia
kemungkinan besar akan diperlukan untuk bisa membantu Prabowo Gibran dalam mengatur parlemen dan agar bisa membantu mereka untuk mengimplementasikan program-program kerja yang mereka sudah janjikan pada kampanye. Namun karena sedari awal kehadirannya dan kemunculan dari Gibran ini selalu terikat dengan istilah dinasti politik, mungkin kan juga akan menjadi masalah ke depannya dalam sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia akan mengalami perubahan dalam bentuk dinasti, yang mana akan menjadi semakin sulit masalah ini untuk bisa dihilangkan. Akan semakin sulit untuk dinasti politik ini dihapuskan. Dinasti politik sendiri dapat merusak demokrasi, karena bagi sebagian orang hal ini dianggap menjadi merusak prinsip dari demokrasi dan juga persaingan yang menghilangkan persaingan yang adil serta kualitas kaderisasi dari partai politik. Prabowo Gibran juga akan mengalami presisi kritik terhadap pemilu mereka yang akan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya mengenai pembahasan dari kabar program makan siang gratis juga akan menjadi salah satu prioritas utama dari pasangan Prabowo Gibran yang akan memerlukan dukungan dari pihak lainnya untuk bisa mengimplementasikan program ini dengan maksimal. Setelah mereka mengkampanyekan ini, pada saat kampanye, program makan siang ini pada saat kampanye, itu aja udah banyak banget membuat kontroversi bagi sebagian masyarakat, dinilai tidak memenuhi gizi dan dinilai hal-hal lainnya, dan mereka banyak menerima kritikan dari program yang mereka ajukan ini. Hal ini tuh mungkin pada saat jalannya pengimplementasian dari program ini nantinya akan penuh dengan banyak komentar dari yang mulai mendukung sampai yang tidak setuju dengan program makan siang ini, seperti yang pro dan kontra dalam program makan siang yang sudah mereka janjikan. Baik, itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada pemaparan yang kurang dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scenes.